Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evan ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan playlist saya mengenai Microsoft Excel ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung pada video ini, teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya, di mana saya sudah membuat playlist Microsoft Excel dari pertemuan pertama sampai dengan sekarang. Pada saat ini kita sudah berjalan ke pertemuan keempat ya. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang bergabung boleh bisa langsung melihat video saya saat ini atau mau menonton video saya sebelumnya boleh. Dan pada saat ini kita langsung saja buka aplikasi Excel-nya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahannya ya, bahan untuk kita coba. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya saya menggunakan Microsoft Excel versi 2007 ya, versi 2007. Jadi pada teman-teman yang berbeda versi seperti 2010, 2013, 2016 tidak perlu khawatir karena teman-teman masih bisa mengikuti video ini karena fitur dan rumus yang kita gunakan masih sama ya. Jadi teman-teman yang berbeda versi pun tetap bisa mengikuti video ini. Oke, kita kembali lagi ke materi. Jadi materi kita sekarang itu penggunaan Absolute F4. Apa itu penggunaan Absolute F4? Penggunaan Absolute F4 itu adalah digunakan untuk mengunci sel atau kotak pada Microsoft Excel. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita langsung saja kita lihat. Di sini saya sudah menyiapkan data ya. Data nama barang dan kolom harga, potongan dan harga jadi. Di sini untuk kolom potongan dan harga jadi ini belum terisi ya, masih kosong. Saya sudah di sini juga ada diskon 10%. Untuk kolom potongan ini didapat dari pengalian harga dan diskon. Ya. Untuk harga jadi didapat dari pengurangan harga dan diskon. Jadi kita jawab dulu yang untuk yang pertama ya, untuk nama barang Aqua. Jadi harganya 5.000, ada diskon 10%, maka potongannya 500 perak. Sudah bisa kita jawab sebenarnya. Coba kita praktekkan dengan rumus sama dengan harga dikali diskon 10%. Enter. Oke, jawabannya benar ya, 500 perak. Dan untuk baris selanjutnya seperti pertemuan kita sebelumnya, kita cukup menarik ke bawah saja. Tapi yang terjadi adalah terjadi kesalahan ya. Nah, jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dengan nama barang Silver Queen Drag harganya 10.000, kalau dengan diskon 10% jelas potongannya 1.000 ya. Di sini malah jawabannya 0 semua. Seolah-olah tidak mendapat potongan. Oke, kita lihat kenapa terjadi kesalahan. Jadi pada waktu kita memasukkan rumus ini, harga dikali diskon 10% ini benar untuk baris pertama. Tapi ketika baris kedua yang terjadi adalah harga ini dikali kolom yang kosong ini. Harga 20.000 ini dikali kolom yang kosong. Harga 30.000 dikali kolom yang kosong. Yang ini juga kali yang kosong. Yang terjadi ya 0. Karena yang kosong ini nggak ada nilai kan? 0. 0 dikali 10.000 ya 0 jawabannya. Jadi rumus kita harus kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi kita ubah ya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi caranya sama dengan harga dikali 10%. Nah, untuk kolom 10%-nya ini setelah kita klik, kita tekan F4 pada keyboard. Silakan tekan. Nah, dia sudah berubah menjadi tanda dolar. Itu tandanya bahwa kolom 10% ini sudah terkunci. Ya. Kemudian kita enter. Nah, untuk baris selanjutnya kita cukup menarik. Nah, dia jawabannya benar. Maka yang 10% ini terkunci. Jadi pada waktu kita tarik yang terjadi adalah 10.000 dikali 10%, 20.000 dikali 10%, 30.000 dikali 10%, 20.000 dikali 10%. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalaupun ada tertinggalan, teman-teman bisa mengulang lagi videonya. Nah, untuk harga jadi, harga dikurang potongan ya. Itu simple ya, pengurangan biasa. Jadi sama dengan harga dikurang potongan ya, dikurang potongan. Jadi harga jadinya untuk Aqua itu 4.500, untuk Silver Queen berarti 9.000 ya. Nah, di sini pada waktu kita kembali lagi ke kolom potongan, jadi pada waktu menggunakan Absolute F4 ada cara lain selain penggunaan F4. Cara lainnya ya begitu, cara lainnya yaitu begini ya. Jadi kita hapus dulu. Cara lainnya jadi sama dengan harga dikali diskon. Diskonnya yang ini kan 10%, tapi kita enggak kita klik. Kita ketik secara manual 10%. Enter. Benar ya, 500 perak. Kemudian untuk baris selanjutnya kita tinggal tarik. Oke, benar ya. Nah, jadi apa perbedaannya dengan penggunaan Absolute F4 maupun dengan diketik manual?
Nah, contohnya begini ya. Ini kita melakukan pengetikan manual ya. Jadi ini anggaplah data suatu perusahaan ya, di mana perusahaan itu pada bulan ini ada kebijakan 10% untuk potongannya 10%. Nah, kemudian di bulan berikutnya dia berubah kebijakan di mana diskonnya tidak lagi 10%, 20%. Maka yang terjadi adalah tugas kita adalah membongkar rumus ini kan. Benar kan? Kita bongkar dengan cara F2, 10%-nya kita ganti menjadi 20%. Tuh, kita tarik. Nah, di sini menurut saya tidak efektif melakukan pengetikan secara manual. Jadi yang paling efektif kita tetap penggunaan absolute F4. Kalau dengan menggunakan absolute F4, ini kita ulangi lagi, potongan ya, sama dengan harga dikali diskon ya, 10%. Kemudian kita kunci dengan F4, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, ketika perusahaan itu ada perubahan kebijakan, yaitu untuk bulan selanjutnya perubahan diskon menjadi 20%, kita cukup mengeditnya di sini. Kita tidak perlu membongkar rumus di atas ini ya. Jadi kita cukup edit saja di sini 20%, enter. Datanya otomatis berubah semuanya. Potongan untuk Aqua 1000, harga jadi 4000. Misalkan untuk bulan selanjutnya tidak ada potongan nih, 0. Maka yang terjadi adalah harga jadi ya dikurang potongan, harga dikurang potongan 0, harga jadinya 5000 karena nggak ada potongan ya. Itu jadi kelebihan dari absolute F4. Jadi kita cukup mengedit di kolom diskonnya, tidak perlu membongkar rumus itu lagi. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai saat ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalaupun ada yang tertinggal, teman-teman bisa mengulang lagi video ini. Kita lanjut lagi. Di sini saya sudah menyiapkan bahan latihan yang sedikit banyak ya. Ini saya hapus dulu. Di sini ada tabel developer ya, perumahan, menjual rumah ya. Sepertinya menjual rumah. Di sini ada persentase uang muka 25%. Di sini ada kolom yang belum diisi. Tugas kita akan mengisi kolom ini. Kemudian di sini ada tipe rumah S1 dengan harga jual yang berbeda-beda ya. Dan untuk ketentuan soalnya ada di bawah. Nah, langsung saja kita jawab uang muka ini. Teman-teman bisa meng-pause video ini ya. Kemudian teman-teman bisa menyalin enggak ini soal ini sambil di-pause dan saya langsung saja menjawab pertanyaan ini ya. Oke, langsung saja kita jawab. Sama dengan uang muka diperoleh dari pengalian harga jual dan persentase uang muka. Pengalian harga jual dan persentase uang muka. Persentase uang mukanya sudah kita ketahui di sini ya, 25%. Jadi harga jual kita klik dikali persentase uang muka. Kemudian persentase uang mukanya kita tekan F4 supaya dia mantap. Nantinya 75% ini dikali 25%, 85 juta ini dikali 25% ya. Maksudnya 75 juta tadi ya dikali 25%, 90 juta dikali 25% sampai seterusnya dikali 25%. 25%-nya mantap karena sudah kita tekan F4 atau dikunci ya. Enter. Ya, itu benar ya. Jawabannya memang diharapkan 11.250 ya, benar. Kemudian untuk baris selanjutnya kita tinggal tarik. Jawabannya benar ya. Ya. Oke, langsung saja kita jawab yang untuk kolom selanjutnya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 6. Dengan ketentuan soalnya di sini. Untuk angsuran bulanan diperoleh dari harga jual dikurang uang muka dan pengalian persentase bunga per bulan. Jadi harga jual dikurang uang muka berarti ini dikurang ini dan persentase dan pengalian persentase bunga per bulan. Persentase bunga per bulan itu ini ya. Untuk bulan 1 ini, bulan 2 ini. Jadi setiap bulan persentase bunganya berbeda ya. Jadi kita jawab dulu yang bulan 1 sama dengan apa tadi? Pengurangan harga jual dan uang muka. Jadi harga jual dikurang uang muka kemudian dikali persentase bulan. Bunga bulan per bulan, bunga per bulan. Ini ya, dikali 50%. Nah, untuk 50%-nya kita kunci dengan cara menekan F4. Ini jangan di-enter dulu, ini masih salah ya. Jadi di sini kita lihat ada proses perhitungan pengurangan dan perkalian. Nah, kalau ketemu seperti ini, yang terjadi adalah yang dieksekusi maka uang muka dikali 50%. Jadi C29 dikali 50%. Dan kita tidak mau seperti itu ya. Kita inginnya harga jual dikurang dulu uang muka dan hasil dari pengurangan ini baru dikali 50%. Nah, kalau ingin melakukan seperti itu, maka kita harus menambahkan kurung di sini.
Nah, kalau seperti ini maka yang terjadi adalah harga jual dikurang uang muka dulu. Kemudian hasilnya baru dikali dengan 50%. Tapi kalau kita tidak menambahkan kurung, maka yang terjadi adalah 11 juta dikali 50% ini. Hasil ini baru pengurangan ini dan hasil dari ini. Salah ya. Yang benar adalah kita ingin melakukan pengurangan kedua ini dulu. Baru dikali dengan 50%. Jadi hasil pengurangan kedua ini dikali dengan 50%. Kita enter. Oke, ini benar, ini jawaban yang benar memang 16.875. Nah, untuk yang bulan kedua sama ya, sama dengan kita tambahin kurung, jangan sampai lupa, harga jual dikurang uang muka, tutup kurung, kemudian dikali bunga persentase bulannya. Tekan F4, enter. Ya, benar, memang jawabannya 13,5 juta ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti video ini ya, ini jawaban yang sudah benar ya. Jadi teman-teman isi dari kolom uang muka ya. Kemudian sama yang 30% kita lakukan seperti tadi, buka kurung, ini dikurang ini, kemudian dikali ini, dikunci, enter. Oke, benar. Langsung saja teman-teman bisa ikuti ya, harga jual dikurang ini dikali ini, kemudian kita kunci ya, benar, 6.750 jawabannya. Ini bulan kelima. Kalau ketemu kayak ini berarti kolomnya nggak muat ya, tinggal teman-teman perbesar kolomnya. Kalau ketemu kayak ini ya, tinggal geser dibesar. Kalau kita kecilin kan nggak muat ya, jadinya kayak ini. Jadi teman-teman tinggal besarkan kolomnya, maka jawabannya tampil lagi ya. Untuk 10% sama, harga jual dikurang uang muka dikali 10%, tekan F4, enter. Oke, tinggal kita tarik. Ini juga sama dengan harga jual dikurang uang muka, tutup kurung, dikali 5%, F4, enter. Salah itu, kurungnya lupa di sini. Oke, benar, jawabannya memang 1.687.500. Nah, untuk total angsuran didapat dari penambahan ini uang muka sampai ke sini. Penambahan uang muka dengan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 ya. Jadi untuk melakukan penambahan dalam skala yang banyak ya, lebih efektif kita menggunakan rumus sum. Kemudian kita sorot ini semuanya sampai ke sini. Tutup kurung. Enter. Oke, dapat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk rumus sum teman-teman bisa lihat di video pertama saya ya. Di video pertama saya atau di pertemuan bersama saya, kita membahas tentang sum, max, min dengan average, rata-rata ya. Jadi teman-teman bisa lihat video saya yang pertama. Oke, ini masih ada kolom lagi, 4 kolom lagi. Jumlah total angsuran. Jumlah total angsuran ini maksudnya begini. Ini ingin mentotalkan seluruh angsuran yang ada di sini. Ya sama ya, berarti pakai sum ya. Untuk penjumlahan dalam skala yang banyak pakai sum lebih efektif. Sama dengan sum. Buka kurung, kita blok, tutup kurung. Oke, tutup kurung, enter. Oke, dapat ya. Untuk terendah sama dengan min, minimum kalau cara mengingatnya. Di blok, oke. Untuk angsuran tertinggi sama dengan max. Teman-teman bisa lihat video saya yang pertama ya, untuk penjelasan sum, min dan max. Oke. Angsuran tertinggi yaitu 1,6. Ini ya yang tertinggi ya. Untuk rata-rata kita menggunakan average. Average. Caranya sama, di blok. Oke. Enter. Oke. Kita sudah menjawab semua kolom-kolom yang belum terisi. Mungkin ini saja tutorial pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kalaupun ada penjelasan saya yang salah, teman-teman bisa menulis di kolom komen.
kritik dan saran itu kita bisa terima ya, yang sifatnya membangun. Jadi teman-teman silakan membuat di kolom komen. Adapun teman-teman yang ketinggalan, teman-teman tinggal bisa mengulang lagi videonya ya, di pause atau diulang lagi ya, buka lagi ditonton berulang-ulang ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.